Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore semua dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam jangkauan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau, sehingga sore ini Tuhan, kami dapat kembali masuk hadirat-Mu dan menerima segala kebaikan-Mu. Dan kami percaya tanah hati kami sudah Kau jadikan tanah yang subur, untuk kami dapat menerima segala benih firman-Mu yang kudus, masuk ke tanah hati kami dan dapat bertumbuh berbuah lebat, untuk dapat dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Kuasai hati pikiran tubuh jiwa roh kami, untuk kami fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau utus, sudah Kau kuduskan. Dan setiap kami yang ikut ibadah ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati Bapak Ibu, amin. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Serve Him or Myself. Melayani Tuhan atau diri sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa masalah terbesar orang percaya itu adalah dosa yang besar. Ternyata bukan itu. Kenyataannya apa? Banyak orang Kristen tidak meninggalkan Tuhan secara total. Mereka hanya apa? Hanya mulai membagi dua. 50-50. Artinya apa? Yang namanya kodrat Adam dan kodrat ilahi itu separuh-separuh. 50 ikut kodrat Adam, 50 ikut kodratnya ilahi, kodratnya Tuhan. Dalam arti begini, ketika kita sudah mulai membagi 50-50 antara kodrat Adam dan kodrat ilahi, berarti kita itu menjadi orang Kristen yang bukan bertobat, tapi bertomat. Ya, kalau bertobat itu bukan hanya mentok di daging, tapi masuk di dalam roh, mengalami satu perubahan yang sangat besar. Tetapi kalau bertomat, ya kalau iling tobat, kalau ndak iling kumat. Ya, jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Banyak orang Kristen yang hari Minggunya melayani, hari Senin sampai Sabtu melayani ego. Hanya Minggu disiapkan untuk melayani Tuhan. Tetapi Senin sampai Sabtu melayani ego, melayani ambisi, melayani uang, melayani gengsi, dan melayani keinginan sendiri. Yesus berkata, loh, cobalah seimbangkan dua Tuhan itu. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya apa? Hati manusia memang diciptakan hanya untuk satu pusat penyembahan. Pertanyaannya hari ini bukan apakah saya masih ke gereja, bukan itu loh. Tetapi apa? Siapa yang sebenarnya saya layani? Tuhan atau Mamon? Kita melihat di dalam Matius 6 ayat 24. Di situ berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah hati itu tidak bisa mendua. Ini hal yang pertama. Kata mengabdi dalam teks ini berasal dari konsep seorang budak kepada tuannya. Hati manusia hanya bisa melayani satu tuan. Karena dua tuan, satu hati itu mustahil. Nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Contohnya gampang. Kita punya yang namanya cinta kepada pasangan kita, istri kepada suami atau suami kepada istri. Tapi ketika hati itu sudah mendua, masihkah cinta itu murni? Nggak bisa dong. Siapapun nggak mau diduakan. Siapapun juga nggak siap untuk sakit hati. Tapi kenyataannya hari-hari ini itu terjadi. Kalau kita melihat di dalam Hosea 10 ayat 2, di situ berkata begini, hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Ternyata ini juga namanya berhala. Hati manusia tidak dirancang untuk mendua. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk setia. Budak juga tidak punya dua pemilik, Bapak Ibu. Kalau kita punya karyawan, kita punya pembantu, kita punya pengerja, tetapi mereka itu seperti apa ya, lompat sana lompat sini. Jujur saya katakan dia nggak akan pernah punya yang namanya kesetiaan total.
Yesus ini sedang berbicara tentang penyembahan dan kepemilikan hati. Kita disodorkan dari dua pilihan, dari dua tuan. Kita ikut Tuhan atau Mammon. Kalau kita ngaku ikut Tuhan, buka mata kita, bangun tidur, sing dicari Tuhan loh, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngaku ikut Tuhan, tapi begitu melek moto, terus eling, oh iya aku gak ada duit. Hal seperti itu katanya orang banyak ngomong sama saya, manusiawi Bu, loh memang sih manusiawi. Kalau kita ngikutin daging selalu kita kompromi dengan mengatakan manusiawi. Ada orang yang tanya sama saya begini, Bu Maria gak pernah mikirin mamon kah? Loh orang hidup gak mungkin gak mikir dong. Tapi bukan menjadi prioritas saya. Gak ada orang hidup meskipun itu kaya, asetnya banyak, terus gak butuh duit. Gak ada. Kita semua manusia itu membutuhkan yang namanya uang. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan uang di tangan kita? Bukan kita yang dikendalikan oleh uang. Mamon itu bukan sekedar uang ternyata Bapak Ibu. Dalam konteks Alkitab, mamon itu melambangkan sistem dunia, materi, ambisi, keamanan diri, ego, dan keinginan daging. Keinginan daging itu sama dengan mamon. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan itu bukan ngomong no kebutuhan, tapi ternyata keinginan. Kita mau ganti HP, bisa keinginan, bisa kebutuhan. Kebutuhannya di mana Bu? Kalau HP itu rusak, HP itu nggak bisa dipakai, ingin ganti HP, itu butuh. Tapi kalau kita sudah punya, kita cuma ngejar tipe yang terbaru, itu namanya keinginan. Ya, sekarang kita perlu ketahui, Tuhan tidak mau jadi salah satu prioritas. Dia adalah Tuhan dan bukan cadangan. Perlu kita camkan. Kalau kita masih punya yang namanya sesuatu selain Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, berarti kita menjadikan Yesus itu adalah cadangan darurat. Jangan seperti itu ya. Seorang pria ada yang mencoba memakai dua sepatu berbeda ukuran untuk berlari maraton. Awalnya mungkin masih bisa jalan, tapi lama-lama langkahnya pincang dan akhirnya jatuh. Kenapa? Karena nomornya tidak seri. Pakai kiri dan kanan, satu nomor 40, satu nomor 42. Yang 40 itu pas di kaki, yang 42 itu kelotakan. Sehingga begitu lari, mungkin hanya berapa meter masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah bermeter-meter, aku yakin itu pasti lepas yang besar. Banyak orang Kristen hidup pincang. Satu kaki di kerajaan Allah, satu kaki di kerajaan diri sendiri. Kelihatannya rohani, saudara. Tetapi hatinya terpecah. Kita melihat hati itu bentuknya seperti ini ya. Di sini itu saya gambarkan ada dua pintu hati itu. Ada yang namanya pintu roh, ada yang namanya pintu daging. Ketika kita membuka pintu daging, itu secara otomatis pintu roh akan tertutup. Nah, kalau pintu daging ini sudah dibuka, saudara, apa saja yang merupakan kedagingan kita bakal masuk di hati dan bertahta menguasai hidup kita. Tetapi kalau yang namanya pintu daging ditutup, itu secara otomatis pintu roh terbuka. Nah, kalau pintu roh terbuka, itu luar biasa jadinya. Semua apa yang dari Tuhan, itu akan masuk di hati kita dan bertahta, sehingga bisa menguasai hati kita. Sedangkan kita itu nggak bisa, yang namanya mengontrol diri sendiri. Kebanyakan kompromi dengan diri sendiri. Karena daging itu, saudara, kelakuannya luar biasa. Kita melihat dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di situ ada satu perintah, Allah lain, hanya itu huruf kecil ya, Allah lain di hadapanku, punya itu huruf besar. Di sini artinya apa? Jangan sampai kita itu punya idola lain, kita punya keinginan yang melebihi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah hati kita masih bisa fokus di tengah banyaknya masalah? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya Jumat Agung. Nah, Jumat Agung ini kami satu keluarga melayani, dan waktu itu anak saya yang nomor 2 itu pelayanan tamborin. Kemudian dia ngomong begini, Mami,
aku bak motor ya, kamu tuh habis ngelembur tugasmu kuliah lo ya. Jangan pakai motor sendiri, sudah bareng sama mobil aja. Sekalian, toh kita juga sama-sama melayani. Oh, enggak Mi, karena nanti pulang ibadah aku itu ke kampus, ada acara kampus. Kemudian di situ, ya wis lah, berangkatlah saudara naik motor. Sampai di sana selesai ibadah, saya ngomong, kamu enggak usah ikut jadi panitia di kampus, kamu pulang aja. Anu loh, ya banyak alasan saudara. Nah, saya pulang, dia belum pulang. Akhirnya saya telepon lagi dia. Ternyata dia sudah di kosnya temennya deket kampus. Mami, aku sudah kok Mi di deket kampus kok Mi, nggak kemana-mana. Udah lah Mi, aku ikut, aku sudah daftar loh Mi, bla 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 macam-macam. Menurut pemikirannya dia, pokoknya dia harus ikut karena sudah daftar. Singkat cerita Bapak Ibu, saya katakan bahwa tolong kamu jangan malam-malam. Enggak Mi, aku jam 4, jam 5 sudah balik. Ya wis. Setengah 5 dia itu WA saya. Mami, aku OTW dari kampus ke rumah. Siap, saya katakan Tuhan beserta. Jam 5, saudara. Kebetulan saya itu pas pegang HP baca Alkitab. Anak saya tiba-tiba telepon yang biasanya dia nggak pernah telepon kalau dia di jalan. Dia telepon, dia sambil nangis. Mami, aku jatuh. Jatuh di mana kamu? Deket rumah, dia kasih lokasinya. Saya langsung meluncur ke sana. Dan ketika di sana, saudara, saya melihat kuku jari anak saya ditelunjuk sama tengahnya itu sudah menghitam. Dalam pikiran dan hati saya langsung mengatakan connecting. Waduh, kukunya lepas ini. Sungguhan, saya cari ternyata anak saya itu nabrak mobilnya orang. Kenapa? Karena microslip. Microslip itu sangat bahaya karena hitungannya detik, saudara. Anak saya itu ngantuk, berat, begitu jatuh dia sadar melek, tapi motornya itu jalan dewek. Motornya jalan jadi mobilio yang ditabrak itu dari spion depan sampai belakang itu pesok plus beret. Saya ngomong sama yang punya mobil, kok aku minta izin untuk bawa anakku dulu ke rumah sakit ya. Nanti setelah anakku ditangani di rumah sakit, kita baru urusan. Oh iya, enggak apa-apa. Akhirnya ke sana lah, saudara. Apa namanya, dibersihkan bener sampai klinik di IGD itu dibuka lukanya, ternyata kukunya itu sudah tinggal ngambil, bener-bener sudah lepas dua, lututnya bengkak, juga luka sedikit lebar. Saya katakan, Mami sudah bilang apa? Kamu jangan ke kampus karena hatinya Mami itu nggak sejahtera untuk melepas kamu hari itu. Tapi karena kamu ngotot, Tuhan bicara lewat keadaan. Setiap kali kalau mengerjakan tugas disuruh tidur, kamu selalu ngajak rame sama Mami. Saya katakan, kita punya prioritas. Saya sampai tegur anak saya, di mana kamu doa pagi saja sudah jarang dengan alasan kamu kerjakan tugas. Di sini saya mengajarkan anak saya punya prioritas, itu mengutamakan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya nomor satu, tapi Tuhan yang paling utama. Dengan demikian saya ngomong, kamu nunggu berat, baru kamu bertobat. Setelah itu Bapak Ibu, kebutuhan untuk membetulkan mobilnya orang, motornya anak saya remuk separuh, belum anak saya yang luka-luka. Saya cuma ngomong sama Tuhan, atur saja Tuhan, hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku, tak ada yang sia-sia di tanganmu, semuanya ku serahkan padamu. Itu murni dan tulus lahir dari hati saya, bukan hanya sekedar pujian Bapak Ibu, tapi saya mengambil prioritas Yesus yang mengatur hidup saya. Dan apapun yang terjadi, saya harus bisa ikhlas. Dan setelah semuanya itu, jujur, apa enggak mikir mamon? Mikir, saudara, mikirnya apa? Iki piye, iki piye, iki piye. Uangnya siapa untuk semua, menakno mobil, anakku yang perlu ke dokter, belum motornya bla bla bla. Tapi di satu sisi saya dikuatkan ketika saya ngomong atur saja Tuhan, karena Tuhan yang pegang hidup saya. Itu berarti saya punya prioritas tidak menduakan Tuhan dalam setiap masalah saya. Dan di situ Tuhan kirim berkat. 6 orang dikirim Tuhan
untuk memberkati saya, nutup semua biayanya saudara untuk mobil. Setelah itu Tuhan tinggal motor sama anakku untuk berobat. Tuhan kirim 2 orang lagi untuk nutup semua biaya. Di situ indahnya ketika kita punya prioritas bahwa Yesus Tuhan kita yang hidup itu bukan hanya yang nomor 1, tapi yang paling utama dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau saya, saudara ya, saya pilih tenang. Karena di dalam Tuhan itu kadang manusia itu enggak tahan untuk menunggu, enggak mau untuk menanti. Tapi ingat ayat ini, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percayalah pada Tuhan. Jangan pernah mendua. Ingat, disodorkan 2 tuan antara Tuhan dan Mamon. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang pincang, saudara ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita melihat Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Sore ini kita belajar tentang melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Kalau tadi hal yang pertama kita belajar, hati itu tidak bisa mendua. Jadi harus fokus 1. Kemudian hal yang kedua dari Filipi ini, kita belajar tentang apa? Ego adalah berhala. Di situ dikatakan jelas, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Ini bicara ego, saudara. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Apalagi ego ini harus ditambahi is. Jadi egois, saudara. Tambah nemen itu ya. Diri sendiri itu sering menjadi saingan Tuhan. Seolah-olah kita bisa tanpa Tuhan. Diri sendiri itu adalah berhala paling berbahaya. Kenapa saya katakan berhala paling berbahaya? Karena kita itu nggak mungkin melukai yang namanya daging kita. Nggak mungkin kita jiwiti atau mukuli atau nampari diri kita sendiri. Nggak mungkin. Kita loh sadar kalau kita itu berbuat salah, tapi kita nggak mungkin loh menghukum diri kita sendiri. Musuh terbesar kita itu ternyata bukan iblis, Bapak Ibu. Apa? Ego, diri kita sendiri. Dalam banyak kasus, kita tidak meninggalkan Tuhan karena iblis menyerang. Tapi kita meninggalkan Tuhan karena diri sendiri ini ingin duduk di tahta. Ya, itu natur manusia berdosa. Selalu berkata, aku dulu, kehendakku dulu, nyamanku dulu, mauku dulu. Pokoknya langsung ingin is the best and number one. Tetapi Yesus berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kekristenan itu bukan sekedar menambahkan Yesus ke dalam hidup kita, Bapak Ibu, tetapi kekristenan adalah menyerahkan tahta hidup kepada Yesus. Di situ Tuhan sudah peringatkan bahwa orang yang mau mengikut aku itu menyangkal dirinya. Seringkali kita berdoa, Tuhan aku di dalammu dan engkau di dalamku. Kalau kita di dalam Yesus, berarti yang nampak harusnya Yesus, bukan kita. Tapi kebanyakan orang ya ditemukan, orang Kristen, angkatlah baju. KKR ini nggak mungkin bisa berhasil kalau nggak karena aku. Retreat ini nggak mungkin bisa sukses kalau nggak karena aku. Itu semuanya keakuannya yang duduk di tahta. Yesusnya disingkirno, saudara. Padahal kalau kita ngomong bahwa kita melayani Tuhan, apapun maunya Tuhan, bahkan yang paling nggak enak, kita harus jalan. Bulan depan saya misi. Secara manusia, saudara, banyak kebutuhan. Ketika saya ada dalam doa, saya sepakat sama tim. Tahun ini kita nggak misi keluar pulau karena pengeluaran banyak. Loh, itu diungkapkan, saudara. Kita juga nggak mau sembrono, nggak ada yang namanya orang misi terus yang di rumah keleleran. Ya, akhirnya sepakat. Oh ya wes, oke, kita nggak misi hari ini, tahun ini.
Tapi ketika saya berdoa, bergumul, saudara, di tengah-tengah saya doa, saya itu mendapat penglihatan ada anak-anak kecil di seberang laut itu panggil saya, "Ibu." Saya noleh, "Duh, ini anak mana ya? Kok kayaknya nggak pernah lihat." "Ibu," dia sambil gini, "kemarilah, jenguk kami dengan teman-teman ibu seperjuangan." Saya nggak ngomong sapa-sapa, saudara, karena saya takut. Waduh, ini apa perintah untuk misi ya? Saya takut, saya pergumulkan. Jarak 2 minggu dari penglihatan itu, saya mimpi. Dan mimpi saya sama dengan penglihatan saya. "Ibu, kemarilah, jenguk kami bersama teman seperjuangan ibu." Dan saya bangun 1:30 dini hari. Saya langsung berlutut, "Tuhan, ampuni aku. Aku mau taat. Aku mau taat. Aku butuh peneguhan Tuhan. 1 atau 2 orang. Karena kalau penglihatan dan mimpi hanya saya yang dapat, bisa dikatakan subjektif, Bapak Ibu. Semua penglihatan dan mimpi ini harus diuji dan teruji. Ketika saya datang ketemu sama teman saya belum cerita tentang mimpi dan penglihatan saya. Ternyata teman saya ngomong begini, "Bu, suamiku lo bilang, kamu itu jangan nggak berangkat misi karena kekuranganmu." Saya nangis, saudara. Setelah itu Tuhan, aku butuh peneguhan berikutnya. Ada, saudara. Waktu kami hubungi salah satu teman yang ada di timur, karena memang Tuhan sudah tunjuk di situ adalah Pulau Flores, saya ke sana dan semua pelayanan di sana adalah anak-anak sekolah minggu. 5-6 tempat kami akan datangi. Dan kami nanti ke sana menuju Embai, dan di Embai itu kami akan ke pelosoknya. Ke pelosoknya nggak naik mobil, saudara, alias naik pickup. Jadi kita belajar di sana naik pickup rame-rame sama tim. "Kenapa, Bu, kok nggak naik mobil?" Nggak berani, saudara, yang sewakan mobil. Karena takut suspensinya kalah. Karena apa? Karena jalannya begitu luar biasa. Tapi dengan begitu, saudara, saya tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Menanggalkan ego itu tidak mudah, tapi bukan berarti sulit. Ketika saya mau, Tuhan buka jalan. Dan peneguhan yang ketiga, teman saya ngomong, "Bu, di sana ada berapa anak?" Kalau anak-anak kecil itu kurang lebihnya ada 150-an, Bu. Dan kalau dewasa itu kurang lebih ada 100-an. Ya sudah, saya akan kirim snack, langsung saya kirim ke tempatnya. Ibu sudah nggak usah mikirin ekspedisinya, saya akan kirim 250 pack snack untuk mereka. Peneguhan loh, saudara. Dari mimpi, dari penglihatan, kemudian mimpi, kemudian dari suara dari teman suami saya, kemudian penggenapan dari pendeta yang ada di Flores, yaitu pelayanan semua adalah anak-anak. Dan yang kelima, sudah ada yang kirim berkat. Ini bagi saya adalah DP dari Tuhan. Dan kalau sudah di DP itu pasti ada pelunasan. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ego itu berhala, jadi bukan hanya ditanggalkan, tapi dibuang jauh-jauh. Kadang kita itu memperlakukan Tuhan itu seperti aplikasi GPS, saudara. Ya, dipakai saat tersesat, tetapi diabaikan saat merasa tahu jalan. Itu GPS. Jangan. Kita mau Tuhan itu jadi penolong kita, tapi belum tentu kita itu menjadikan Tuhan itu penguasa, saudara. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa hidup kita, berarti penyerahan hidup kita itu totalitas. Ya, di dalam Tuhan itu harus totalitas. Galatia 2 ayat 20 mengatakan apa? "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku." Nah, itu jangan cuma nyanyi. Ya, hidupku bukannya aku lagi,
Tapi Yesus dalamku. Nah, itu harus ada satu pengungkapan yang dari hati. Kalau sudah dari hati keluar itu saudara, bagusnya minta ampun. Kita jadi kesaksian. Itu namanya Alkitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka itu adalah Alkitab yang bisa dibaca oleh semua orang. Semua orang itu siapa? Yang tidak punya Alkitab, yang tidak pernah baca Alkitab, dan yang nggak percaya Alkitab. Itu bisa baca dari kehidupan kita. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita mengaku milik Kristus, berarti kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Kalau kita belum bisa menyalibkan daging, hawa nafsu, dan keinginannya, berarti kita belum milik Kristus. Ada orang protes, Bu, aku jadi orang Kristen mulai di kandungan makku sampai sekarang. Masalahnya kamu itu nggak pernah bertumbuh, apalagi berakar. Jadi ngelihat kekristenanmu itu adalah kekristenan yang bonsai. Saudara, terus kita ngaku ikut Tuhan sudah lama. Ingat, murid Yesus, Thomas, itu muridnya loh. Tahu loh kehidupannya Yesus seperti apa. Tapi ketika Yesus ngomong aku mati akan bangkit hari ketiga, Thomas nggak percaya. Sebelum melihat lubang di tangannya, sebelum mencucukkan jarinya di lambungnya. Ingat Bapak Ibu, kedekatan itu tidak menjamin kepercayaan. Kita ngaku milik Kristus, tapi kita tidak bisa menyalibkan daging, berarti kita hanya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Nah, sore ini kita belajar firman Tuhan bukan main-main. Ini satu hal yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang pertama tadi apa? Kita harus tahu bahwa hati itu tidak bisa mendua. Dan yang kedua, ego itu adalah berhala. Kita akan belajar yang ketiga. Kita melihat Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saya ulang, apabila kamu mencari aku, ketika kita mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku, kita akan menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku, dengan apa? Dengan segenap hati. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Ketika kita menanyakan Tuhan dengan apa? Segenap hati. Artinya hal yang ketiga adalah Yesus itu mau seluruhnya. Karena Tuhan mencari penyerahan total bukan sisa. Yang tadi saya katakan menjadikan Tuhan seperti aplikasi GPS, saudara. Butuh lek tersesat, lek wis tahu jalan diabaikan. Ingat, dalam kerajaan Allah tidak ada konsep Tuhan hanyalah sebagian. Kasih kepada Tuhan itu sifatnya total. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ini sudah mutlak Bapak Ibu, gak bisa ditawar. Kalau kita masih menawar, ya resiko tanggung penumpang dah. Ya, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Nanti kalau Tuhan balas tawar-menawar dengan kita, kita yang amburadul. Kata segenap di situ berarti seluruhnya. Apa saja, mulai dari pikiran, motivasi, masa depan, keuangan, hubungan, dan identitas. Semuanya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari performa luar. Dia mencari hati yang tidak terbagi. Dulu pernah ada lagu ya, cinta terbagi dua. Cinta terbagi dua itu menyakitkan. Saudara, yang satu belum bisa move on sudah menjalin hubungan dengan yang lain. Itu sangat menyakitkan. Tapi dari sini, ingat bahwa Allah kita itu Allah yang pencemburu. Tuhan itu besar mengampuni kita, Bapak Ibu. Tapi jangan buat dia berduka. Jangan buat dia bersedih karena ulah kita. Ya,
Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan itu ngomongnya tegas, ya. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya itu pilihan kita. Tapi ingat, pilihan yang salah itu akan mendatangkan masalah. Saya baca sekali lagi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, kita semua, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, kita masih punya ego dan mendua hati, tidak dapat menjadi muridku. Berarti di sini ada yang namanya S dan K, syarat dan ketentuan. Yang pertama tadi kita sudah belajar hati itu nggak bisa mendua, harus fokus satu. Yang kedua kita belajar ego itu adalah berhala, harus kita tinggalkan dan buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Kenapa? Di poin yang ketiga kita melihat, karena Allah itu minta seluruhnya, saudara, bukan sisa atau sebagian. Kalau kita melihat ya, api mezbah dalam perjanjian lama itu kan harus terus menyala. Kalau apinya kecil, korban memang masih ada, tetapi tidak lagi membakar dengan penuh. Banyak orang yang masih punya iman, tetapi apinya tinggal sisa. Kita melihat puntung rokok alias tegesan, ya, itu kan masih ada apinya, muntuk-muntuk ya. Itu kalau sudah ketetesan air, nggak usah disiram, ketetesan tes, bakal mati, saudara. Kita juga melihat arang, kalau kita mau bakar sate, arang itu kan kecil-kecil. Semuanya kalau dijadikan satu, diobong bareng, dibakar bareng, saudara, terus dikipasi, itu barangnya akan banyak, satenya matang. Coba ambil arang yang paling besar, yang dan nyalanya paling terang, ambil dan pisahkan. Saya percaya, saudara, ini yang kecil ngumpul, masih membara, tapi yang paling besar diambil itu lama-lama akan mati. Iman kita jangan seperti itu. Kita butuh yang namanya komunitas. Untuk apa? Saling membara. Kalau kita saling membara, saling memanaskan satu dengan yang lain, saling membakar satu dengan yang lain, itu lama-lama komunitas itu akan memberkati. Kenapa? Satu dengan yang lain itu gandeng tangan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menolong. Tidak mencibir, tidak mendiskriminasi, saudara. Mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau ganteng, mau ayu, semuanya kamu satu dalam tubuh Kristus. Dulu anak saya waktu TK Pak SD ya, masuk ke sekolah minggu, dia mendapat bulian, saudara. Kenapa? Rasis. Tapi saya katakan, enggak apa-apa, di situ itu cari Tuhan, bukan cari manusia. Kamu enggak dikonco, enggak apa-apa, dikoncoi sama Tuhan. Kamu enggak punya teman, enggak apa-apa. Nah, tapi anak saya ini mencolok. Mencoloknya apa? Dia kan IQ-nya rada tinggi, saudara. Jadi nilai tinggi itu, nah itu yang membuat orang lain butuh sama dia. Bukan masalah saya ngajari anak saya sombong, enggak. Tapi kamu tunjukkan dengan prestasi. Mulut orang banyak, tangan kita cuma dua. Nutup mulutnya orang banyak, nggak bakal sanggup. Jadi gunakan tangan dua ini untuk nutup telinga. Supaya nggak denger mereka ngomong apa. Dan gunakan tangan yang sama itu dilipat. Doakan mereka semua supaya bertobat. Jadi melawan mereka semua itu bukan mulut kita ngomong. Tapi prestasi yang menunjukkan supaya yang lain tahu, ini loh, bersama Tuhan, itu bisa. Ayo, totalitas sama Tuhan. Kamu fokusnya sama Tuhan. Kalau mami ini sudah kenyang dibully sama orang. Lambat laun, firman Tuhan terjadi. Aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih punya hati yang terbagi? Ataukah kita masih punya ego yang jadi berhala kita? Jika demikian, berarti Tuhan itu bukanlah yang sepenuhnya. Bukanlah yang seluruhnya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, dari kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa loh saudara. Ya, kita itu sudah mendapatkan kemurahan Allah. Oleh karena itu firman ini menasehatkan kepada kita bahwa kita harusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Supaya apa? Nama Tuhan itu dipermuliakan dari kehidupan kita. Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita tahu dan paham. Yang namanya muntah itu sudah kotoran. Yang namanya muntah itu baunya nggak sedap. Yang namanya muntah itu bisa saja bersamaan dengan toksik. Saudara, firman sore ini perlu kita renungkan supaya kita paham. Kalau kita sudah paham, kita pasti bisa melakukan, saudara. Jangan sampai jadi orang Kristen yang suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, saudara. Itu nggak reweteng kembung. Ya, kalau kita minum air nggak dingin, nggak panas, pasti nggak lama perutnya kembung, saudara. Jadi, ayo kita membara di dalam Tuhan. Kekristenan, ingat, bukan menambahkan Yesus dalam hidup kita, tetapi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saat ego mati, Kristus mulai terlihat. Jadi, saudara, silakan memutuskan dan memilih. Tapi ingat, perlu direnungkan. Pilihan dan keputusan yang salah itu akan mendatangkan masalah. Hari ini Yesus memberi pilihan yang jelas. Bukan antara gereja atau dunia, tetapi siapa Tuhan atas hati kita. Karena pada akhirnya apa yang menguasai hati kita, itulah yang kita sembah. Ada satu pertanyaan begini. Tuhan hartaku atau harta Tuhanku? Jawab masing-masing di rumah dan renungkan jawaban Anda. Apakah hidup ini tentang kehendakmu yang jadi atau kehendakku yang jadi? Mari kita sama-sama hari ini berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup untuk diriku sendiri lagi. Duduklah kembali di tahta hidupku. Buka hati lebar-lebar, Bapak Ibu. Karena sekaranglah waktunya untuk kita membawa nama Tuhan semakin diharumkan dari kehidupan kita. Kembali kepada tema, serve Him or myself. Melayani Tuhan atau diri sendiri. Tentukan. Jangan kita punya hati yang mendua. Tanggalkan semua ego supaya Tuhan menjadi sepenuhnya dan seluruhnya dari kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang sore ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan, kami menikmati kasih-Mu melalui firman-Mu. Sore ini kami membawa hati kami, sehingga semua apa yang menjadi penyembahan kami, persembahan kami itu berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan sore ini Tuhan. Kami belajar untuk kami tidak menduakan hati kami. Kami mau fokus menjadikan Yesus yang bertahta dalam hati dan hidup kami. Menjadikan Yesus yang paling utama dan terutama dari kehidupan kami dan keluarga kami. Kami juga mau meninggalkan bahkan membuang jauh-jauh setiap keegoan kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau yang terus mengarahkan kami untuk kami tetap ada di jalurnya Tuhan. En auto peripatio, tetap ada di jalur-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, kami terus menerima segala pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau tahu kehendak-Mu. Bahwa kehendak-Mu untuk hidup kami ini menyerahkan sepenuhnya. Engkau Yesus sepenuhnya dan seluruhnya dari hidup kami. Engkau bukan sisa Tuhan, tapi Engkau sepenuhnya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Setiap jemaat yang hadir tetap ada dalam berkat Tuhan. Dimanapun berada dan kemanapun pergi, tetap ada dalam jangkauan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir bukan hanya kepada hamba-Mu, tetapi kepada setiap jemaat yang menerima firman Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh, berakar, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman dan membawa Injil di akhir zaman ini untuk berdiri atas nama kebenaran.
Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.